jenisnya juga berbeda. Satu, dia bilang, Pak sudah, saya akui semua Pak, memang saya yang saya otak. Sangat mungkin memang terjadi bahwa itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ya, ketika kami periksa Richard, dia mengakui bahwa Pak FS ini melakukan tembakan, ya, 2 tembakan ke Joshua. Indikasi bahwa pelurunya jenisnya juga berbeda. Satu di posisi tubuh Joshua dengan di posisi tubuh yang lain itu ada ukuran yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi sangat mungkin memang terjadi bahwa itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dia mengakui dialah otak yang merancang obstruction of justice. Sudah ada skenario dan mereka diingatkan untuk nanti kalau ada pertanyaan, ya ingat itu skenarionya. Ya cukup banyak ya. Pertama ADC semua kita periksa dan beberapa orang petugas sipil yang ada di rumah atau yang bekerja membantu Pak Sambo dan keluarganya selama ini. Kemudian juga ya Pak Sambo sendiri dan beberapa saksi-saksi lain kita sudah minta keterangan. Untuk saudara FS ini dia pada pokoknya mengakui 2 hal. Pertama dia mengakui bahwa dialah otak pembunuhan atau penembakan saudara Joshua. Yang kedua, dia mengakui dialah otak yang merancang obstruction of justice, ya. Dengan misalnya mengubah TKP, menghilangkan beberapa barang bukti seperti decoder CCTV, alat-alat komunikasi dan lain-lain, termasuk juga mengkondisikan supaya orang-orang yang menjadi saksi kunci itu memberikan keterangan sebagaimana skenario yang dia mau buat, yaitu skenario seolah-olah ada tindakan pelecehan seksual di rumah Duren 3 itu yang dilakukan oleh saudara Joshua terhadap istrinya. Kemudian setelah itu terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard atau Baradae. Itu diakuinya sebagai rancangan dia, dan setelah itu semua dia siapkan alat pendukungnya. Misalnya membuat seolah-olah ada tembakan dari Joshua dengan menggunakan peluru senjatanya Joshua itu ke dinding-dinding gitu. Itu dia akui dia yang lakukan. Dia tidak secara terbuka mengakui itu, tapi dia katakan memang dia yang perintahkan Richard atau Baradae itu untuk melakukannya. Sementara sebaliknya ketika kami periksa Richard, dia mengakui bahwa Pak FS ini melakukan tembakan, ya, 2 tembakan ke Joshua. Kemudian setelah itu dia memanggil KM, RR dan Richard itu untuk dia kasih arahan bahwa kalian harus lakukan ini dan ini begitu. Itu dia akuinya. Kemudian dia Ibu PC dengan rombongan ini pergi ke rumah dinas, kemudian menyusul beberapa menit kemudian yang itu mengesankan seolah-olah dia mau pergi ke tempat lain. Terus tiba-tiba dia balik gitu. Dia katakan itu dia skenariokan. Sebetulnya memang dia akan ke TKP untuk melakukan eksekusi terhadap Joshua gitu. Ya kami meyakini bahwa memang tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang Richard sendirian, karena misalnya arah peluru datangnya dari tempat yang berbeda, ya. Artinya tidak mungkin orang yang sama berbolak-balik dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan tembakan. Yang kedua juga indikasi bahwa pelurunya jenisnya juga berbeda. Satu, posisi tubuh Joshua dengan di posisi tubuh yang lain itu ada ukuran yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi sangat mungkin memang terjadi bahwa itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dan dalam hal ini kalau kita merujuk kepada pengakuan Richard, selain Richard itu ya tadi dikatakannya adalah saudara FS. Pada kesempatan kami bicara itu, dia belum secara terbuka mengatakan itu. Tapi dia katakan, saya tanggung jawab semuanya lah. Hasil forensik pertama itu ada 7 lubang ya, yang itu dari 5 tembakan. Karena memang misalnya di satu bagian tertentu, peluru itu kena di satu tempat, kemudian menembus ke tempat yang lain. Jadi memang bukan dua peluru, tapi satu peluru dengan dua lubang. Tapi ada yang lainnya itu satu peluru misalnya di dada
yang itu tidak tembus. Dia tinggal di bagian belakang, kemudian dengan begitu lubangnya cuma satu, di dada sebelah kanan misalnya. Yang lainnya gitu juga. Jadi totalnya semua kurang lebih itu ada 5 tembakan dengan jumlah liang atau lubangnya itu memang lebih dari 5. Menurut dia marah karena ada kekerasan seksual dari almarhum Joshua terhadap istrinya. Tapi sekali lagi itu kan pengakuan dia ya. Dan menurut saya itu harus ditelusuri juga oleh penyidik lebih seksama apakah benar terjadi perkosaan itu. Gitu. Ya karena sudah beberapa kali dia mengubah-ubah keterangan juga. Richard misalnya, Ricky itu kan dengan juga yang KM itu kan juga keterangan pertama dengan keterangan berikutnya berubah misalnya. Juga temuan obstruction of justice. Jadi kita nggak bisa percaya begitu saja apa yang dia katakan. Harus benar-benar didalami untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan misalnya dia mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi terhadap Joshua. Bahkan cukup mengagetkan karena dilakukan di rumah dinasnya gitu. Dia cerita bahwa setelah istrinya bertemu dia sepulang dari Magelang itu ya ada 1 jam lebih itu katanya istrinya menceritakan apa yang terjadi di Magelang. Kemudian setelah itu dia marah dan punya rencana untuk melakukan pembalasan lah ya terhadap Joshua dan dia panggil satu persatu itu KM dipanggil dikasih tugas-tugas tertentu nanti seperti apa RR dipanggil juga Richard dipanggil gitu. Jadi memang perencanaan itu dia diakuinya datang dari dia dan dia yang menyiapkan semua. Setelah itu pun kemudian dia yang menghilangkan barang bukti, menelpon siapa misalnya petugas-petugas Propos dan lain-lain itu sehingga kemudian sampai sekarang ini tim sus dan Irsusnya Polri kan memeriksa puluhan orang itu. Yang sekarang ada 35 orang sudah dinyatakan ada 2 kemungkinan ya. Melakukan pelanggaran etik atau bahkan lebih jauh itu bisa jadi pelanggaran pidana misalnya. Komnas selalu mendorong kalau dia terbukti melakukan tindak pidana harus dengan tegas juga Polri melakukan proses hukum pidana kepada mereka. Ya, itu dia akui misalnya ketika seolah-olah dia kan pergi ke satu tempat bukan rumah dinas ya. Terus kemudian kalau dilihat di CCTV itu kan patwalnya berhenti.